Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jemaah salat subuh Masjid Nur Sa'ad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita di pagi yang berbahagia ini, kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah meniatkan dalam diri kita dari pagi tadi kita mandi, kita mandi, kemudian kita menyiapkan diri kita untuk melaksanakan kegiatan di masjid kita. Kita berangkat ke musok ke masjid kita, kemudian kita masuk, langkahkan kaki kanan kita ke Masjid Nur Sa'adah. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Kemudian kita melaksanakan salat tahiyatul masjid. Kita mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. Setelah itu kita mendengarkan suara azan. Kemudian kita melaksanakan sholat qabliyah subuh. Setelah itu kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita berzikir. Setelah berzikir kita sama-sama berdoa. Setelah itu kita bersalam-salaman. Rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dari awal masuk dari rumah sampai ke masjid sampai terakhir ini, mudah-mudahan satu harapan amal ibadah kita hari ini diterima dan diridhai oleh Allah SWT dengan segala keriduannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, baginda kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita semua para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini tanpa terasa sudah tanggal 14 Rabiul Awal 1440 Hijriah. Ini sudah terpampang ini. Maulid Nabi Muhammad SAW, Masjid Nur Sa'adah 5 Ilir akan melaksanakan peningkatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Malam kaget Ustaz UAS Palembang yang bakal ngisinya, kawan kita juga itu. Beliau akan ngisi pada malam subuh pada Isya kaget. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita bulan kedua awal, bulan yang sangat bersejarah. Kenapa? Karena tanggal 12 Rabiul Awal merupakan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, bertepatan dengan 20 April 571 Masehi terlahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu biarlah kayak pacak beliau yang ngisinya, ya. Di kesempatan pagi hari ini, seperti yang saya katakan tempoh hari, Bapak Ibu, kita dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, mohon maaf kadang-kadang kita membaca ini hanya sebatas yang kita tahu. Tetapi kalau kita kembali ke yang paling pokok ada dua, ya Ibu Hibah, yang paling pokok ada dua. Satu, makharijul huruf, yang kedua tajwidnya. Ya, makharijul huruf dan tajwidnya. Nah, sekarang kalau kita bercerita tentang masalah bacaan Al-Qur'an kita, bagaimana benar atau tidaknya, sedikit tidaknya makharijul huruf inilah yang pertama kali harus kita pahami supaya tempat keluar huruf yang kita ucapkan itu memang betul-betul sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Nah, sekarang kalau seandainya kita membahas masalah makharijul huruf, apa itu makharijul huruf? Nah, sebenarnya kalau kita berbicara sebagai seorang muslim ini, kita perlu belajar bagaimana tata cara kita untuk membaca Al-Quran ini dengan baik dan benar. Ilmu untuk mempelajari ini kalau kita pahami tidak perlu banyak huruf hijaiyah itu. Cuma ada berapa? Huruf hijaiyah hanya ada berapa? 28, tidak ratusan. Hanya ada 28. Nah, sebelum kita mempelajari huruf hijaiyah dengan makhrajnya ini, kita perlu memahami bagaimana dan apa cara kita mengucapkan makharijul huruf itu. Kalau selama ini kan kita galang mengucapkan itu seperti yang kita dengar atau yang kita ucapkan dari orang, belum kita mempelajari dengan
cara bagaimana mengucapkan makhrajul huruf yang benar sesuai dengan kaidahnya. Nah, sekarang kalau seandainya kita memahami itu, kita harus tahu tempat-tempat keluar makhrajul huruf itu. Dalam kaidah ilmu tajwid, tempat keluar makhrajul huruf itu ada 5. Yang pertama dikatakan al-jauf, ya. Al-jauf, kemudian al-halq, al-lisan, asyafatain, al-khashum. Nah, sekarang kalau kita bercerita tentang masalah apa itu makharijul huruf, itu terdiri daripada 2 kata, makharij dan al-huruf. Apa maksudnya? Kalau katakan dengan makhraj itu tempat keluar, huruf ya huruf. Jadi makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf-huruf. Huruf apa? Huruf hijaiyah yang kita ucapkan itu, yang kita baca itu. Bagaimana cara mengucapkannya? Nah, inilah harus kita pahami. Jangan sampai, mohon maaf, kita baca Al-Quran, bahasa Palembang itu asal geradak duduk asal baca Setidaknya kita harus memahami bagaimana kaidah membaca Al-Quran itu sesuai dengan makharijul huruf yang keluarnya dengan tajwidnya. Nah, sekarang di kesempatan pagi hari ini kalau saya bahas langsung 5 hal ini tidak mungkin. Kita berguyur atau yang sudah baca tinggal dengar baca aji kait kan lah baca tinggal dengar yang lain yang belum baca yang belum tahu, mudah-mudahan pagi ini ada sedikit penambahan ilmu pengetahuan tentang masalah makharijul huruf ini. Nah, sekarang kalau seandainya saya katakan tadi makharijul huruf itu ada 5 jenisnya. Yang pertama dikatakan dengan al-jauf. Al-jauf. Apa maksud al-jauf itu? Ini rongga, mulut dan rongga tenggorokan kita ini, tempat keluarnya itu. Huruf hijaiyah yang keluar itu dari rongga mulut kita dengan rongga tenggorokan kita. Nah, pada jenis huruf inilah kalau kita lihat dalam tanda bacanya itu ada yang namanya fathah, ada yang namanya kasroh, ada yang namanya dhammah. Tanda bacanya dengan berbaris atas, baris bawah, baris depan. Nah, tempat keluarnya itu apa maksudnya? Apabila di belakang alif, apabila fathah, pasti di belakangnya ada alif. Apabila ada tanda kasroh, berarti belakangnya ya sukun. Apabila bertanda dhammah, berarti belakangnya waw sukun. Nah, itu maksudnya dikatakan dengan tempat keluarnya huruf daripada huruf al-jauf. Kenapa? Kita dalam membaca Al-Quran, ketika kita melihat huruf fathah di belakangnya ada alif, huruf kasrah di belakangnya ada ya sukun, huruf dhammah di belakangnya waw sukun, secara otomatis berarti dia keluar dari rongga mulut kita, dari kerongkongan kita, tenggorokan kita, terkeluar 2 huruf yang keluar huruf itu dengan dibaca sebanyak 2 harokat. Nah, misalnya fathah di belakangnya ada alif. Jadi kalau huruf mim ma, kalau kasrah mi, kalau dhamma mu, cukup 2 harokat. Kadang-kadang kita galak yang ada tanda di belakangnya itu kita baca 1 harokat. Ma khalaqnakum. Seharusnya ma khalaqnakum. Ini kita baca ma khalaqnakum, padahal di belakang fathah itu ada alif. Syai'in basir. Lihat di belakang shad itu ada tanda kasrah, ada ya sukun, berarti dia dibaca 2 harakat. Nah, itu kadang-kadang yang perlu kita pahami, pembacaan pecahnya ini kecil, tapi kadang-kadang kalau kita salah baca ditakutkan nanti salah Nah, jadi yang pertama. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua ini dikatakan al-khalq. Apa itu al-khalq? Kerongkongan atau tenggorokan kita. Tempat keluarnya al-khalq ini ada 3 tempat keluar. Kalau saya sebutkan di sini, bagian sini, bagian sini, bagian sini. Ya, kalau saya katakan di bagian pangkal tenggorokan itu aqsal halqi, di bagian bawah sini. Nah, apa yang kita sebutkan hurufnya? Kita sebutkan hurufnya ada 2, huruf A dan H. Aha, aha. Kalau kita sebutkan hurufnya jelas akan keluar di sini. Aha, aha.
Rasakan di sini. Aha. Aha. Dan aqsal halqi, keluar di pangkal tenggorokan kita. Kemudian kalau yang kedua, apa di tengah tenggorokan? Wastul halqi. Ada dua huruf. Ha dan a. Ha. Nah, kadang-kadang mohon maaf Bapak dan saudara sekalian, kita dalam baca Al-Qur'an, terutama Al-Fatihah. Itu Al-Fatihah itu yang pertama kali huruf alham. Kadang-kadang kita ucap alhamdulillahirabbil alamin. Nah, iya. Seharusnya alham. Dia berada di wastul khalqi, di tengah-tengah tenggorokan. Kita kembalikan ke pangkal tenggorokan, alhamdulillahirabbil alamin. Padahal dia hurufnya huruf wastul khalqi, huruf tengah tenggorokan. Alham. Ya. Kemudian a. Kalau kita baca alhamdulillahirabbil alamin, kadang-kadang kita baca lebih parah lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Ha shagir menjadi ha kabir, kemudian ain menjadi alif atau hamzah. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah. Kacau lah itu. Seharusnya alhamdulillahirabbil alamin. A, jangan a. Itu huruf wastul khalqi, huruf ha dan a. Kita coba lagi di Al-Fatihah saja, tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, huruf ujung tenggorokan adnal halqi. Naik ke sini ujung dikit. Kha dan ra. Kha dan ra. Nah, kalimat ujung kha dan ra itu kalau kita ucapkan kalimatnya itu dalam banyak di Al-Qur'an, di Al-Fatihah saja kita cobakan itu harus kita pahami. Ketika kita mengucapkan huruf itu antara pangkal tenggorokan asal halqi huruf ha dan a tadi, kemudian adnal halqi tengah-tengah tenggorokan ha dan a, kemudian ujung tenggorokan kha dan ra, itu ada tempat keluarnya masing-masing. Jangan salah tempat. Dalam Al-Fatihah sering kita baca, kadang-kadang kekeliruan dalam pengucapan Al-Fatihah itu yang sangat, ya, karena yang Al-Fatihah itu harus benar bacaannya, jangan sampai terjadi kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan a. Alamin. Kenapa? Huruf ain, bukan huruf hamzah atau alif. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman itu ha kecil, Ar-Rahman, jangan Ar-Rahmanirrahim. Jadi ha besar kalau ha kabir. Ar-Rahmanirrahim, jangan Ar-Rahmanirrahim. Jadi ha kabir, ha besar. Padahal seharusnya ha shagir, ha kecil. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Memang situ kita lihat dari hukum bacaan ada lam alif, ada alif dan lam, itu ada huruf dal, ada tanda tasdid di atasnya, sudah pasti itu alif lam syamsiah. Kenapa? Walaupun dia huruf lamnya tertulis tetapi tidak dibaca. Kenapa? Karena cirinya huruf as-syamsiah itu salah satunya huruf dal. Bukan yang Maliki yaumiddin. Di atas alif itu ada tanda tasdid, kemudian alifnya tertulis tetapi tidak dibaca. Yaumiddin. Iya. Nah, iya itu ada kalimat iya, ada tanda tasdid di atasnya. Kadang-kadang iya kena na'budu wa iya kena nasta'in. Ada macam-macam itu. Nah, padahal tertulis ada di atas tanda iya itu ada tanda tasdid. Iya, jangan iya. Kalau kita bacakan iya berarti tanda tasdidnya hilang. Kita takutkan itu salah arti. Kita berharap ini iya kena na'budu wa iya kena nasta'in, tempat kita apa? Hanya kepada kami memohon minta pertolongan. Kemudian kita lihat iya, jadi iya kena na'budu wa iya kena nasta'in. Kata ain itu juga tanda ain, bukannya hamzah atau alif. Iya kena na'budu wa iya kena nasta'in. Ihdinas. Nah, apalagi ihdinas itu hurufnya bukan huruf sin, huruf shad. Ihdinas, bukan ihdinas. Ihdinas siratal. Tol itu bukannya ta. Ihdinas siratal, bukan siratal, tapi siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Lihat huruf qaim itu bukan huruf qaf, bukan huruf kaf. Kalau huruf qaf tadi huruf apa? Huruf hal, berarti kembali ke tenggorokan tadi, qim. Huruf lisan masuk huruf lisan dia. Nah, sekarang kita mengucapkan huruf itulah kita harus tahu di mana tempat keluar hurufnya itu. Kalau bisa sesuaikan dengan kaidah ilmu tajwid, bagaimana makharijul hurufnya itu.
Yang pertama tadi, kalau fathah di belakangnya pasti ada alif. Kalau kasrah belakangnya ada ya sukun. Kalau baris dhamma di belakangnya waw sukun. Hanya dibaca 2 harokat. Tapi kalau adnal halqa tenggorokan tadi ada 3. Pertama di pangkal tenggorokan, kemudian di tengah-tengah tenggorokan, kemudian di ujung tenggorokan. Hurufnya ada berapa? Ada 6. 2 di pangkal tenggorokan A dan H. Kamu rasakan saja ucapannya ini. Aha. Rasakan saja. Aha. 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 Kemudian naik ke atas. Ha'a. 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 Kemudian naik pucuk. Khara. Khara. Itu terasa kita mengucapkannya itu. Kalau kita baca ha, lain bacaan. Bukannya ha tapi kha. Kha. Bukannya ha. Kha. Ya. Kha. Jangan ha. Kalau kita baca ha salah. Apa contohnya? Cak nama aku dah Khairil Anwar sebenarnya. Bukannya Khairil tapi Khairil. Iya, Khairil yang dalam huruf yang tempat di keluarnya itu. Nah, sekarang kalau seandainya kita lanjutkan dengan yang ketiga, huruf yang dikatakan al-lisan. Nah, ternyata Bapak Ibu, huruf al-lisan inilah yang paling banyak terjadi kekeliruan dalam pengucapan kita. Kenapa? Karena huruf al-lisan ini paling banyak diucapkan. Apa itu lisan? Lidah, bukan bibir. Kalau bibir sapatain, nanti ya ada hurufnya, ya, lidah. Al-lisan. Kenapa? Tempat al-lisan inilah paling banyak keluar huruf yang sering kita ucapkan, padahal dia berbeda, tapi kita samakan. Apa contohnya? Kalau kita lihat di pangkal lidahnya yang kita narik sini, agak ke langit-langit bagian atas ke bagian dalam. Huruf apa yang keluar? Ko. Jangan ko, tapi ko. Ko di pangkal lidahnya, di bagian ujung di pangkal lidahnya bagian atasnya. Ko di pangkal lidah ko. Jangan ko, tapi kalau kita ucap ko, min qablik, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan kita baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ujungnya kaki itu huruf qaf atau kaf? Kaf tak nyampe, kaf kelewatan. Satu contoh saja itu huruf qaf. Kemudian kalau dari pangkal tadi agak maju sedikit, baru dia ka, ka. Nah, kadang-kadang kita ini menyebutkan huruf qaf dengan kaf itu kadang-kadang sama. Qul a'udzu birabbil falaq. Qafnya itu ada nampak ujungnya. Kalau kita baca qul a'udzu birabbil falaq, apa itu? Kaf tak nyampe, kaf tak nyampe, kaf kelewatan. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, qa-nya itu yang menandakan bahwa huruf itu memang keluar dari pangkal lidah. Kemudian agak maju sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka. Bukannya a, tapi ka. Ini ka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu huruf kaf, ya. Itu huruf yang keluar dari pangkal lidah. Nah, sekarang yang keluar dari tengah-tengah lidah ada 3 huruf. Jin, shin, ya. Di pangkal lidah, di tengah-tengah lidah kita. Kita merasa di tengah-tengah lidah kita. Ja, sha, ya. Ja, sha, ya. Kenapa? Lidah kita agak mengeras. Ja, sha, ya. Kenapa dia berada pas di tengah-tengah lidah kita ucapkan? Ja, sa, ya. Ja, sha, ya. Kalau tidak kita keraskan, dia akan keluar huruf yang lain nanti. Ada huruf yang lain akan terucap. Ja, sha, ya. Rasakan, agak keras lidah kita. Ja, sha, ya. Kalau kita lembekkan ja, sa, ya, tidak penuh. Agak dikeraskan sedikit. Kenapa dia harus terucap dari tengah-tengah lidah kita? Ja, sha, ya. Rasakanlah, ucapkanlah. Ja, sha, ya. Ja, sha, ya.
Terasa kalau kita mengucapkannya itu agak di tengah-tengah lidah kita. Ja, sya, ya. Ya. Coba. Ja, sya, ya. Agak terasa di tengah-tengah lidah yang kita ucapkan itu. Kalau lidah kita kendorkan tidak terasa ya. Ja, ya, tidak kenal. Ja, sya, ya. Nah sekarang huruf yang keempat, tepi lidah. Nah kalau saya menyebut huruf tepi lidah ini sebelah kiri, tidak baca sebelah kanan. Huruf apa? Dha. Bukannya do, tapi dha. Dha. Bukannya do. Kalau do itu dal kita dot ke bawah. Ini sekarang dha. Kalau saya sebelah kiri, tidak bisa sebelah kanan. Dha, salah. Kalau sebelah kiri saya bisa dha. Dha. Waladh. Waladh. Bukan walad do, tapi waladh. Dha. Bukannya do. Dha. Waladh. Kenapa? Dia keluar dari tepi lidah. Waladh. Terasa lidah sebelah kiri kita atau yang lidah sebelah kanan itu terasa hurufnya diucapkan itu. Bukannya do. Okay? Lidahnya agak mengembang. Dha. Kalau saya arah ke sebelah kiri larinya dha. Yang sebelah kanan silakan, karena sebab keluar huruf dha itu ada dua tempat. Boleh tepi kiri sebelah kiri, boleh tepi lidah sebelah kiri, boleh tepi lidah sebelah kanan. Rasakan saja. Dha. Kalau kita baca do, bukan. Do itu huruf dal saja kita buat jadi o. Dodol huruf D berarti. Ini kalau nyebut dodol. Nah, baca ini berarti. Waladh. Bukan waladh, tapi waladhdin. Waladhdin. Nah, itu huruf di tepi lidah. Kalau dia agak maju sedikit dari tepi lidah, agak maju sedikit, lam, ya, la, agak maju sedikit dari tepi lidah tadi ke depan sedikit, agak ke bagian ujung lidah, dia agak menaik atau ke arah langit-langit sedikit, la, ya, dari dha ini la, lidah kita kemana? Ke langit-langit bagian atas, la. Kalau tidak kita senggol ke langit-langit bagian atas, tidak terucap huruf itu. Tapi kalau kita sanggulkan lidah kita ke atas, jadi la. Terasa ucapannya, la. Tapi kalau saya tidak kemana-mana, susah. Tapi kalau kita naik ke atas, la. Kalau tadi dha, ini agak sedikit, lidah kita menyenggol langit-langit bagian atas, la. Itu kalau huruf tepi lidah bagian kiri dan kanan boleh ujung lidah. Kemudian selanjutnya agak keluar dikit dari ujung lidah tadi. Kalau dari tepi lidah agak maju ke depan ke langit-langit ini agak maju sedikit lagi. La, na. Kalau tadi agak la-nya agak tebal sedikit, na agak tipis lagi. La, na. Kalau la tadi agak ditekan kuat dikit, la. Kalau na agak dipelankan sedikit, na. La, na. Kenapa? Agak masuk sedikit ke bagian lidah kita tadi. Jangan terlalu ditekankan secara kuat seperti lam huruf na itu. Dia tetap ke langit-langit bagian atas, tapi tidak ditekankan kuat seperti lam. La, na. Sedikit saja tekannya ngapa itu misalnya bahasa gitu. Nah, kemudian sedikit ke maju ke depan lagi. Ujung lidah bagian depan apa? Huruf ra. Kemana lidah kita? Bergerak pelan, ra. Jangan ra. Biasa ra. Ujung lidah yang kita ucapkan ra. Jangan ra, tapi ra. Biasa saja ra. Ya, ra. Ujung lidah kita tepat pada bagian ujung bagian makhraj turun tadi, agak masuk sedikit ke bagian dasar lidah kita. Daripada nun ini ra. Nun, ra. Agak pelan dibacakan hurufnya. Ra. Ra. Arhamar rahimin. Dan arhamar rahimin misalnya. Itu huruf ra. Kemudian gusi lidah. Ini huruf gusi lidah ini. Nah ini kadang-kadang ada beberapa huruf kalau kita baca itu kalau sama. Ta, da, po. Ta, da, po. Ada 3 huruf ya di gusi lidah kita ini. Ta, da, po. Bagaimana cara mengucapkannya?
Lidah kita ta ada menyentuh gigi saya di bagian atas ke arah gigi ta, da, po. Agak menyentuh ke gigi saya di bagian atas ke langit-langit ta, da, po. Ta, da, po. Cara mengucapkannya apa? Menempati gigi saya di bagian atas. Ta, da, po. Ta, da, po. Nah, huruf ini kadang-kadang galak samo galo, yang mana ta, yang mana ko galak samo, yang mana da, yang mana do galak samo. Kenapa? Karena kita galak mengucapkan huruf itu seolah-olah tempat keluarnya sama, padahal berbeda tempat keluar hurufnya. Kemudian ini lagi yang jadi masalah kita, di runcing lidah kita. Runcing lidah itu bagian ujung lidahnya, diruncing ke lidahnya maksudnya. Apa maksudnya? Ada 3 huruf yang sering kita ucapkan. Apa? Za, za, sa, so. Za, sa, so. Za, sa, so. Jadi huruf itu keluar dari keluar gigi, menempati gigi pangkal gusi bagian bawah kita. Za, sa, so. Lidahnya mana? Agak merendah sedikit. Za, sa, so. Kadang-kadang kita galak mirip itu ta, po. Yang mana sa, yang mana sa, yang mana sya, yang mana so. Kadang-kadang samo. Yang mana za, yang mana za, yang mana zo. Kadang-kadang samo. Minaz zalimin, jadi kita, oh itu huruf apa itu? Za ya apa zod? Azza ya apa zo? Apa zal? Bingung. Padahal huruf zo. Kadang-kadang kita baca minaz zalimin, bukan minaz zalimin, minallah. Minaz zalimin, bukan minaz zalimin. Kecil itu memang, tapi kalau kita salah mengucap takut kaget, ya salah tempat keluarnya. Jadi kalau huruf yang saya katakan tadi ada 18 tempat huruf T yang keluar, yang paling banyak terjadi kekeliruan dalam pengucapan itu di huruf lisan inilah. Kenapa? Banyak bermain dengan lidah. Lidah ini kadang-kadang, apa kata peribahasa? Memang lidah tak betulang itu. Kadang-kadang banyak salah ucap. Yang mana ta, yang mana po, yang mana sa, yang mana sa, yang mana so, yang mana sya. Kadang-kadang sama. Nah sekarang kita ulang lagi. Yang pertama dari pangkal dari apa? Tengah-tengah tepi lidah tadi, dari pangkal lidah huruf ko. Agak maju sedikit ka. Ko, ka. Agak maju sedikit ke tengah-tengah lidah ja, sya, ya, jim, sin, ya. Kemudian agak ke tepi lidah sedikit do. Agak ke ujung tepi lidah la. Agak maju sedikit ke tepi lidah nun. Kemudian agak maju sedikit ke tepi lidah, keluar dari bagian ujung lidah sedikit ra. Kemudian yang keempatnya huruf ke gusi lidah ta, da, po. Ta, da, po. Dan yang kedelapannya runcing lidah tadi apa? Sin, za, sa, so. Zai, sin, sod. Dan yang terakhir dari gusi lidah apa? Sa, za, zo. Sa, za, zo. Alladzina yu'minu, bukan allazi tapi allazi. Kenapa? Lidah kita keluar dikit di gusi gigi saya di bagian atas. Allazi, jangan allazi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu huruf yang kadang-kadang, mohon maaf, kita galak membaca itu salah penempatan keluar hurufnya. Kenapa? Kita tuh cuma sebatas mendengar, bukan mempelajari secara atau kita belajarnya. Itu kan ada Ustaz Muhibin, Muhibah baca ngajari kayak gitu. Kalau kita belajar insyaallah. Bukannya apa maksud kita belajar itu? Supaya kita nak jadi kauli internasional aku mungkin. Paling-paling lemak baca dewek itulah, lemak dengarin jadi lah. Walad dolin. Oh juga ngapu itu.
Mohon maaf, jadi imam pula macam itu. Asal dia hilang jemaahnya, berlari kalau jemaah, munfarid kalau. Ada kejadian seperti itu. Ngapa? Ya mohon maaf, untuk jadi imam itu bukannya lemah, berat jadi imam itu. Tapi setidaknya kalau kita belajar insya Allah bisa. Siapapun kita kalau belajar insya Allah bisa. Tapi dengan catatan, ya kalau kita nak belajar nak pahamnya itu ya lah. Kita nak sempurna itu tidak mungkin. Setidaknya memperbaiki yang salah-salah keliru-keliru itu sudah cukup lumayan. Kalau walad dolin, gitu apa ini? Tidak jelas lagi gitu apa yang disebutkan tadi. Jadi ada 3 kesempatan pagi ini. Jam berapa ini? Jam 6 ya. Jadi yang pertama tadi al-jauf ya. Al-jauf tadi apa? Longga mulut, tenggorokan tadi. Apabila dia baris fathah belakangnya alif, apabila baris kasrah di belakangnya ya sukun, apabila baris dhamma belakangnya ya waw sukun. Kalau dia apa yang kedua tadi? Pangkal tenggorokan. Ada yang pangkal tenggorokan aha, ada tengah tenggorokan ha'a, ada ujung tenggorokan kha. Kemudian yang ketiga tadi al-lisan, yang ada 18 tadi ya, mulai dari pangkal lidah, tepi lidah, ujung lidah, tengah lidah. Itu nanti kita coba praktekkan dalam pengucapan bacaan dalam surat-surat yang pendek itu bisa kita ketemukan. Bagaimana caranya? Buka Al-Quran surat-surat pendek itu, pasti kita temukan bagaimana cara membaca huruf sesuai kaidah ilmu tajwidnya, makhrajnya, bagaimana tempat keluar hurufnya itu. Nah kemudian yang keempat, yang kelima, saya kayaknya belum bisa kita lanjutkan pada pagi hari ini. Insyaallah kalau ada waktu yang akan datang kita lanjutkan. Dan ini saja kira-kira Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kaget kalau ada yang melanjutkan kegiatan pengajian ibu-ibu baca memberikan materi. Yang paling pokok itu belajar tajwid dengan makhrajul huruf itu yang diutamakan. Kalau kita ngaji itu, kalau kita baca makhrajul huruf dengan tajwid, ngaji itu pasti langsung baca, yakin saya. Kenapa? Karena kita sudah tahu sudah tahu kuncinya. Kita ini kadang-kadang dapat dikunci kalau buka dewe. Nah itulah kadang-kadang hasilnya basing tumbur bacaannya. Ini saja Bapak Ibu yang akan saya sampaikan dari pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita berharap kiranya bacaan-bacaan Quran kita untuk ke depan kita usahakan lebih baik lagi. Nak bagus kan jadi juara itu tidak mungkin. Yang jelas kita bacanya lemah, dengarnya jadilah sesuai dengan kaidah tajwid dengan makhrajul huruf yang kita ucapkan. Kami ini saja Bapak Ibu ya di pagi hari ini. Insyaallah bulan depan kita lanjutkan dengan materi yang sama. Kita lanjutkan, nanti akan saya berikan satu bentuk kopelan supaya kamu tahu kakek, supaya baca dipahami. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurang mungkin kami mohon maaf.